di sini kita akan ngejelasin dulu tentang dari tray tower itu sendiri. Tray tower itu kolom pemisah berupa silinder tegak di mana bagian dalamnya itu berisi sejumlah tray atau plate yang diberi jarak tertentu di sepanjang kolomnya. Nah, jadi tray tower ini, tray kolom ini itu berbentuk sebuah kolom yang di dalamnya itu terdapat tray-tray yang disusun sedemikian rupa. Nah, terus di sini juga ada beberapa spesifikasi dari tray kolom ini. Spesifikasi dari tray kolom ini, yang pertama itu kapasitasnya tinggi, terus efisiensinya tinggi, biaya instalasi dan perawatannya yang murah, dan sifat korosinya yang rendah. Nah, di sini tuh pertama-tama kita itu akan ngejelasin tentang komponen yang terdapat di dalam tray kolom. Nah, komponen yang terdapat di dalam tray kolom itu yang pertama itu ada daun kamar. Nah, daun kamar itu di mana lubang tempat masuknya aliran dari atas berupa liquid, dan nanti aliran tersebut tuh akan mengalir ke bawah. Nah, terus yang kedua itu ada downflow. Jadi downflow itu di mana tempat keluaran aliran dari liquidnya ini. Nah, liquid yang mengalir dari atas tadi dari daun kamar itu akan mengalir ke bawah ke downflow. Nah, terus yang selanjutnya itu ada weir. Weir itu di mana penghalang yang dipasang di pinggir dari downflow untuk membuat agar volume aliran dari liquidnya itu kecil sehingga efektif terjadi antara kontak antara liquid dan gasnya. Nah, terus ada yang selanjutnya itu ada baffle. Baffle ini penghalang yang berada di tengah-tengah tray. Nah, baffle ini membuat dimana aliran liquidnya itu lebih lama berada di dalam tray. Nah, kalau misalkan aliran lebih lama ini, maka kontak antara liquid dan gasnya itu akan semakin lama di dalam traynya dan dalam kolomnya juga. Nah, terus ada cup. Cup di sini itu penghalang atau pengkontak antara liquid dan uap yang dipasang di setiap tray. Nah, cupnya ini tuh berbentuk seperti topi, tapi di pinggir-pinggirnya itu ada slot untuk mengatur besar kecilnya volume gas yang keluar ke atas. Nah, terus setelah itu juga ada slot. Nah, slot itu dimana tempat bukaan pada cup yang mempunyai macam-macam bentuk. Bentuknya itu ada yang trapesium, persegi, segitiga, dan lain-lain. Nah, jadi slot ini tuh berfungsi untuk mengatur bukaan gas yang keluar, sehingga kontak antara gas dan liquidnya itu normal gitu. Gasnya tidak terlalu besar atau liquidnya yang terlalu besar. Gasnya juga tidak terlalu kecil, jadi kontak yang terjadinya itu normal. Nah, yang selanjutnya itu di sini kita itu akan jelasin tentang tipe-tipe dari tray itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada bubble cup tray. Jadi bubble cup tray itu tray yang menggunakan bubble cup untuk mencapai tahap kesetimbangannya. Nah, bubble cupnya itu berupa seperti mangkok yang terbalik. Nah, di mana uapnya itu masuk dari bagian bawah tray, terus terdispersi di permukaan bawah cairan, celah-celah atau slot. Nah, dari bubble cup tray ini tuh memiliki beberapa keuntungan. Nah, diantaranya itu yang pertama banyaknya data teknis dan pengalaman tentang bubble cup tray ini. Terus yang kedua itu dapat memungkinkan peralatan beroperasi pada kondisi yang beragam dengan efisiensi relatif tetap. Nah, setelah itu selain dari bubble cup tray ini, ada juga yang dinamakan dengan sieve tray atau perforated tray. Nah, perforated tray ini atau sieve tray ini itu tray yang terbuat dari lapisan logam datar dengan sejumlah lubang. Di lapisannya tersebut tuh ada beberapa lubang. Nah, sieve tray ini tuh memiliki kelebihan, diantaranya itu lubang-lubang yang terdapat di dalam traynya itu dipasang cup-cup. Jadi seperti konstruksi pada bubble cup tray. Jadi lebih
sempurna atau lebih menyempurnakan kembali dari bubble cup tray. Nah, selanjutnya itu ada yang dinamakan ballast atau valve tray. Nah, ballast atau valve tray ini tuh serupa dengan sieve tray, hanya di setiap lubang dipasang cup-cup yang dapat diangkat atau berupa valve itu yang dapat naik turun. Jadi kalau misalkan yang sieve tray tadi itu dia hanya terdapat lubang-lubang, tapi dia tuh tidak bisa menyesuaikan sesuai kecepatan aliran uapnya. Kalau misalkan yang si valve tray ini dia bisa menyesuaikan, jadi cupnya itu bisa cupnya itu bisa terangkat atau valve-nya itu bisa terangkat. Nah, itu tuh tergantung dari kecepatan aliran uapnya, jadi lebih normal aliran uap yang keluarnya gitu, karena dia bisa menyesuaikan. Nah, terus setelah itu di sini itu kami mau menjelaskan tentang perbandingan antara yang sieve tray, valve tray, dan bubble cup tray. Nah, dari pertama itu kami membandingkan dari kapasitas, di mana untuk yang kapasitas dari sieve tray ini tuh kapasitasnya itu tinggi, sedangkan untuk yang valve tray itu dari tinggi hingga ke sangat tinggi. Jadi dia kapasitasnya itu lebih besar. Nah, terus itu untuk yang bubble cup tray itu dari sedang hingga ke tinggi. Jadi lebih kecil dibandingkan dengan yang sieve tray. Nah, terus dari efisiensinya, kalau dari segi efisiensinya itu untuk yang sieve tray dan valve tray itu dia tinggi, jadi efisiensinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang bubble cup tray. Nah, terus selanjutnya itu ada yang dari segi tekanan atau pressure dropnya itu, dari segi pressure dropnya itu untuk yang sieve tray dan valve tray itu dia sedang, jadi untuk yang bubble cup tray itu untuk pressure drop dia lebih tinggi. Nah, terus untuk dari biaya itu yang sieve tray itu lebih rendah dibandingkan dengan valve tray dan bubble cup tray. Untuk yang valve tray itu biayanya itu untuk yang valve tray itu 20% lebih tinggi dari sieve tray menurut sumber yang saya ketahui. Nah, terus untuk yang bubble cup tray itu dia bisa dua atau 3 kali lipatnya dari yang sieve tray. Nah, terus untuk biaya perawatannya sendiri itu untuk yang sieve tray dan untuk yang sieve tray itu lebih rendah, dan untuk yang valve tray itu sedangkan yang bubble cup tray itu dia relatif lebih tinggi. Nah, setelah itu dari efek korosi juga di sini, untuk efek korosinya itu untuk yang sieve tray itu dia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan yang valve tray atau bakal bubble cup tray. Untuk yang valve tray itu dia di kondisi sedang untuk korosinya, sedangkan yang bubble cup tray itu dia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan yang sieve tray dan valve tray. Selanjutnya saya Alicia Rahma, NRP 14 2017 022 akan menjelaskan tentang pack tower. Pack tower sendiri yaitu adalah suatu kolom untuk proses perpindahan massa dengan dilengkapi dengan packing agar memperluas bidang kontak antara kedua fasanya. Nah, biasanya pack tower ini digunakan untuk absorpsi gas. Nah, juga biasanya itu aliran yang digunakan pada pack tower ini tuh adalah counter current, di mana nanti gasnya itu akan dialirkan dari bawah dan cairannya itu akan dispraykan atau disemprotkan dari atas menggunakan spray. Nah, biasanya itu pack tower ini juga digunakan karena harganya yang jauh lebih murah. Jadi kalau misalnya liquidnya berbahan korosif, dia itu tidak terlalu rugi gitu suatu perusahaan untuk menggunakan pack tower. Kalau suatu saat dia korosif, nanti kita tinggal mengganti packing-packing di dalamnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut HETP di dalam pack tower. HETP sendiri itu adalah High Equivalent to Theoretical Plate.
Nah, di mana HETP ini tuh artinya adalah suatu metode untuk mendesain tinggi packing agar menghasilkan kinerja yang sama dengan satu tahap vertical plate. Nah, selanjutnya ada komponen pada pack tower. Nah, lanjut ke komponennya itu adalah yang pertama dinding kolom, yaitu dinding dari towernya sendiri. Selanjutnya ada distributor. Distributor itu adalah untuk alat untuk mendistribusikan cairannya. Nah, kan kalau misalnya cairan langsung disemprotkan, itu belum tentu terdistribusi semua ke setiap packingannya kena cairan. Nah, sedangkan kalau misalnya nggak kena semua, kan berarti kinerjanya tidak akan maksimal. Ada beberapa mungkin gas yang tidak berkontak dengan cairannya sehingga digunakan distributor untuk pendistribusian yang lebih merata. Selanjutnya ada redistributor. Nah, redistributor ini itu maksudnya distributor tambahan gitu tergantung dari kolom yang digunakannya. Nah, redistributor sendiri ini itu berguna untuk, kan kalau misalnya yang pertama tuh distributor nih udah mengalirkan. Nah, tapi fasa liquid itu memiliki sifat channeling, dimana kalau misalnya dia sudah mengalir di jalur yang itu, dia akan terus mengalir di jalur yang itu. Sedangkan kan kita inginnya semua packing itu terkena dengan cairan dan berkontak dengan gas. Sedangkan kalau misalnya fasa liquidnya channeling, kan ada kemungkinan beberapa packing tidak kena cairan kayak gitu, tidak terdistribusi secara merata, sehingga digunakan redistributor untuk mendistribusikannya lagi sehingga menjadi merata ke semua packing diharapkannya dan berkontak lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada packing support. Packing support sendiri ini yaitu adalah penahan packing di bawah untuk menahan packingnya, tempat packingnya buat disimpan gitu. Nah, selanjutnya ada packing restrainer. Packing restrainer sendiri itu adalah alat untuk menahan packingnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan gasnya, laju alir gasnya itu terlalu tinggi, nah ditakutkan nanti packingnya akan terbawa ke atas sehingga digunakan packing restrainer agar packingnya tidak kemana-mana. Nah, selanjutnya ada entrainment eliminator. Entrainment eliminator ini tuh berfungsi buat, kan kalau misalnya saat fasa gas dan cairnya itu berkontak, bisa jadi cairannya itu terbawa oleh gas ke atas. Nah, saat cairannya terbawa oleh gas ke atas, karena ada entrainment eliminator, jadi nanti cairannya akan turun lagi ke bawah gitu. Nah, proses terbawanya cairan dengan gas ini disebutnya juga entrainment. Nah, kenapa alatnya disebut entrainment eliminator? Biar maksudnya itu mengeliminasi gitu sih cairannya agar turun lagi ke bawah seperti itu. Saya akan menjelaskan bagian saya yaitu fungsi packing. Jadi packing di sini adalah bagian dari pengisi adalah bahan isian yang digunakan sebagai alat kontak antara fasa dan kolom pemisah. Jadi tujuan utamanya packing itu adalah untuk menyediakan luas kontak yang besar antara kedua fase, yaitu fase gas dan liquid. Jadi sebagai alat kontak antar fasa, packing memiliki 3 fungsi, yaitu tempat berlangsungnya proses perpindahan, tempat terbentuknya keseimbangan, dan alat pemisah dua fasa keseimbangan. Jadi penyusunan packing itu bisa disusun secara acak, random packing, ataupun secara regular packing, secara teratur struktur. Ya. Saya ingin menunjukkan dari jurnal. Ini berjudul The Role of Packing Media in Scrubber Performance dari
penghilangan sulfuric acid. Nah, di sini, di jurnal di sini, menggunakan dua tipe packing, dua material packing dengan perbedaan size, perbedaan ukuran. Yang jenis yang dipakai itu Resik ring dan Intallo saddle. Saya pengen tunjukkan juga bentuknya seperti ini. Ini Intallo saddle dan satunya Resik ring. Jadi jurnal ini ingin membuktikan mana yang lebih menghasilkan performance yang lebih baik pada packing. Nah, terus jadi ada pernyataan di sini bahwa however, various disadvantages have been reported with the random packing material. Some of them have poor distributed airflow. Jadi kerugian yang dipakai dari struktur random packing itu diantaranya memiliki distributed airflow, pengaliran udara yang kurang baik, dan poor wetting of packing, dan pengaliran liquid yang kurang baik dalam packing atau scrubber. Maksudnya dalam packing ini. Kemudian plugging and non-uniform absorption. Kalau the structure packing memberikan manfaat seperti low pressure drop dari gas dan aliran liquid yang baik itu. And usually at expenses of more costly installation than random packing. Dan pasti harganya juga lebih mahal daripada yang random packing. Soalnya saya ingin tunjukkan juga sebentar. Saya ngambil dari website kimray.com. Jadi perbedaan struktur dan random packing. Kalau structure packing is specifically designed and arranged and neatly piled in pack tower scrubber. Ya, ini karena struktur ya pasti tersusun rapi. The uniform arrangement of durable structure packing provide many advantage, memberikan manfaat yang banyak dibandingkan dari struktur yang acak. Struktur packing lebih mahal, namun memberikan efisiensi yang lebih tinggi, lower energy consumption, membutuhkan energi yang sedikit, dan kapasitas yang lebih banyak daripada random packing, as well the pressure drop. And this will lead to increased operating rates and lower downtime. Sehingga bisa meningkatkan rate operasi dan lower downtime. Untuk random, ini karena struktur yang lebih mahal, pastinya ini yang random lebih murah dan maintenance-nya lebih mudah karena lebih gampang dibersihkan dan put back into the service. Oke, lanjut lagi, balik lagi ke jurnalnya. Oke, tadi di sini, but the larger, usually large packing size
are employed to reduce pressure drop. Jadi semakin besar ukuran packingnya, itu seharusnya itu akan mengurangi pressure drop. Tapi dengan ukuran yang lebih besar dari packing, the smaller the available surface area for contacting between the faces and the lower the contacting efficiency. Ya, kalau semakin kecil berarti kontak dengan dua fasanya ini semakin kecil efisiensinya. Dari kerugian ini may not offset by the lower pressure drop. The higher the throughput and the lower cost resulting from the larger packing size. Performance and efficiency of pack tower scrubbers vary upon the following factor. Ada dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu surface area dari packing, over which gas or liquid transfer, the even distribution of the scrubbing liquid throughout, kecepatan velocity dari gas through the pack tower, the liquid flow rate through the pack bed. The packing should provide a large surface in the given volume where the water wets its surface and the gas contact water's wet surface. Semakin kecil packing may choke the bed in case the high dust or the type of contaminant loading in the gas. Jadi bisa lihat sendiri ini banyak faktor-faktornya, jadi kayak semakin kecil packingnya juga bisa menahan dust yang besar gitu kalau misalkan menggunakan gas ya yang ada di dalam kontaminan. Jadi semakin besar juga akan banyak manfaatnya. Flooding. Smaller packing size provide a larger contact area, but it leads to higher pressure drop as well higher risk of flooding as expect small packing is used. Nah, ini ada efisiensinya. Ini ada kode-kodenya. Jadi kalau dilihat dari grafik tersebut, nah ini figure 2 show the overall performance of the pack tower using different packing material. The small size packing have higher efficiency. This is true for both type of packing. Figure 2 ya. Efisiensinya jadi semakin kecil, small size of packing have higher efficiency. Semakin kecil, semakin besar efisiensinya. Ya, ini menjelaskan menggunakan 3 counterflow, extra scrubber. Yang gunakan 1,27 size yang berbeda nih. Dan scrubber yang dipakai itu randomly packed. Bisa dikonklusikan kesimpulannya dari jurnal ini, itu smaller packing
leads to higher removal efficiency of sulfuric acid mixed from air. Higher HCDC leads to a different performance in tower pack with installer saddle and racing rings. As the packing depths as the packing depth increase, the scrubber performance promotes. Untuk dari jurnal sudah cukup. Kita lanjut ke PPT. Jadi pemilihan kriteria pemilihan packing itu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kriterianya tergantung dari pertama budget. Jika keinginannya itu ingin efisiensinya tinggi dan budgetnya tinggi juga, maka bisa di pemilihan strukturnya itu penyusun packingnya itu bisa secara teratur. Tetapi tadi sudah didengar juga dari masing-masing struktur ini ada positif dan negatifnya, yaitu dari segi maintenance dan hasil efisiensi. Kemudian ada packing ya, dari jenis packing dari tipe-tipe packing itu memberikan hasil atau permukaan kontak yang berbeda, dan tumpukan packing dalam kolong harus memberikan rongga yang cukup atau void fraction. Terus ada karakteristik pembasahan packing baik itu dan tahan terhadap bahan yang bersifat korosif. Nah, ini tergantung dari gas yang nanti dipakai, apakah gas memiliki kontaminan yang korosif atau tidak. Sebaiknya tetapi seharusnya standar memiliki sifat anti korosif. Bulk density rendah, ringan, kuat, dan tidak mudah pecah. Selanjutnya, pemilihan dan packet tower. Nah, jadi di mana kalau kita ingin memilih tray tower itu sebagai alat pemisah, jika yang pertama adalah diameter kolomnya itu lebih dari 3 feet. Nah, yang kedua, campuran yang dipisahkan itu tidak korosif, tidak mudah membentuk buih atau bubble. Yang C-nya terdapat suspensi padatan atau colloid. Nah, terus selanjutnya diinginkan hasil samping pada berbagai komposisi. Selanjutnya ada proses pemisahan disertai dengan reaksi kimia. Yang kelima, ada kolom dioperasikan pada tekanan vakum dengan memasang stiffener di setiap tray. Stiffener itu pengaku untuk mendukung sehingga tidak terjadi deformasi. Nah, ini terus ada faktor yang melatar belakangi pembelian tray, ada bisa menangani laju alir liquid dan gas yang besar, pembersihannya mudah, lebih mudah untuk mengambilkan produk lewat samping, desain plate efisiensinya lebih terjamin. Selanjutnya, jika ingin memilih packet tower, itu jika untuk yang pertama adalah untuk diameter kolomnya kurang dari 3 feet, yang kedua kolom yang harus dioperasikan pada tekanan vakum. Packet tower sama tray tower itu sama, harus dioperasikan pada tekanan vakum. Yang ketiga, campuran yang dipisahkan itu bersifat korosif, cenderung membentuk buih, tidak mengandung suspensi padatan. Terus
tidak diinginkan hasil samping. Yang kelima, tidak disertai dengan reaksi kimia. Nah, faktor yang melatar belakangi pemilihan packet tower itu untuk liquidnya korosif, membutuhkan tahanan liquid yang rendah karena densitasnya yang besar, memberikan pressure drop setiap tahap keseimbangan yang rendah untuk diameter kolom yang kecil. Dan juga saya ingin menampilkan dari ebook. Jadi ini dari ebook Back to Basic, Choosing Tray and Packing for Distillation. Saya ngambil jawabannya dari sini. Aisyah.Oerici. Ini dijelaskan di sini kalau tower internal can be tray, random packing, atau struktur packing. Generally speaking, tray digunakan pada laju liquid itu 30 meter kubik ke atas, dan atau di mana ada padatan yang tersedia atau pengotor merupakan masalah yang dipertimbangkan. Structure packing are typically used in lower liquid rate application, kurang dari 50 meter kubik, dan khususnya untuk minimalisir pressure drop yang dimana itu sangat penting. Jika sangat meminimalisir pressure drop itu penting. For similar application, packing can be expected to have pressure drop that is a fraction of pressure drop across the tray. Nah, ini ada translate-nya, jika bisa dilihat sendiri ya. Saya tampilkan rampingan. Kemudian random packing are often used in higher liquid rate application where low pressure is desired. Jadi random packing itu sering digunakan jika aplikasi penurunan tekanan itu pressure drop-nya itu lebih diharapkan. Paragrafnya yang ini samping. These liquid rate are not absolute. Jadi lajunya itu tidak absolut ya, tidak mutlak. Jadi kapan baki itu digunakan kurang dari 20 meter kubik, structure packing should be evaluated as alternative. Ya, sebagai alternatif. Nah, dari semua yang tadi sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ada dua jenis tower, yaitu tray tower dan pack tower. Yang kedua itu, yaitu perbedaan kontak antara terjadi kontak pada kedua tower. Nah, pada tray tower, kontaknya itu terjadi pada sepanjang kolom di setiap plate-nya. Sedangkan pada pack tower, kontaknya itu terjadi pada permukaan kolom yang terbasahi. Maksudnya apa? Permukaan kolom yang terbasahi itu maksudnya tinggi packingnya. Jadi kalau misalnya pack tower kan nggak di seluruh kolom dia berkontak kan antara kedua fasanya. Nah, jadi pada packingnya saja, pada tinggi packingnya saja. Nah, selanjutnya yang ketiga, tray tower berisikan plate-plate, sedangkan pack tower berisikan packing atau bahan isian. Nah, yang keempat, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pemilihan penggunaan tray tower ataupun pack tower.